Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Laili dan juga teman-teman semuanya. Hari ini kami dari kelompok 13 yang beranggotakan 2 orang. Di antaranya ada saya sendiri, Filda Cantika Artamavia dengan NIM 210210, 205051, dan rekan saya yang bernama Retno Imelda Putri dengan NIM 210210, 205053. Dalam materi aspek perkembangan bahasa, kelompok kami menjelaskan 3 topik, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa, strategi mengembangkan kemampuan bahasa, dan yang terakhir yaitu praktek kegiatan mengembangkan kemampuan bahasa untuk anak. Baik, langsung saja kami jelaskan materi dari kelompok kami. Untuk materi pertama yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada Retno Imelda Putri, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya, Filda. Di sini saya akan menyampaikan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan. Jadi, suatu aspek perkembangan pada anak merupakan salah satu sebuah aspek dari tahapan perkembangan yang seharusnya harus mendapatkan suatu perhatian yang sangat besar dari orang tua maupun guru di sekolah. Jadi yang dimaksud dengan perkembangan bahasa ini merupakan salah satu alat komunikasi yang secara lisan maupun secara tertulis. Nah, jadi dalam faktor perkembangan bahasa ini ada beberapa faktor, yaitu yang pertama otak dan kecerdasan. Yang dimaksud faktor ini adalah apabila ada seorang anak yang mengalami suatu perkembangannya yang sangat luas kemudian pesat, maka dapat dikatakan anak tersebut itu tergolong anak yang pandai, kemudian pintar dan aktif. Terus kebalikannya, apabila ada anak yang keterlambatannya terlambat, maka patang dikatakan anak itu bodoh dalam perkembangan bahasanya. Tidak, karena setiap anak itu memiliki suatu perkembangannya masing-masing dan memiliki suatu kecerdasannya tersendiri. Karena setiap anak itu beda-beda. Jadi ada yang anak yang pintar dalam berhitung, kemudian ada anak yang pintar dalam keterampilan, kemudian ada anak yang pintar dalam public speaking. Jadi anak itu waktu perkembangannya itu panjang. Jadi setiap anak itu bisa berubah-ubah dalam suatu perkembangannya masing-masing. Kemudian yang kedua yaitu faktor jenis kelamin. Jadi banyak para penelitian yang mengatakan bahwa suatu perkembangan anak perempuan dan anak laki-laki itu berbeda. Bahwa anak perempuan itu memiliki sebuah perkembangan yang cepat, sedangkan anak laki-laki itu seperti agak lambat. Nah, jadi anak perempuan itu memiliki sebuah pikiran yang sangat superior dalam verbal performance, dan anak laki-laki itu lebih memiliki suatu gangguan dalam bicara yang dikatakan seperti gagap. Jadi anak perempuan itu memiliki sebuah otak kiri yang sangat luas dan sangat cerdas, dan sedangkan anak laki-laki itu pemikirannya sangat kecil di sebelah otak kiri. Jadi kemudian faktor lingkungan dalam anak itu sangat berpengaruh, seperti anak perempuan itu sering bermain boneka. Jadi anak perempuan itu sering bermain berbicara seperti menganggap bonekanya itu temannya, maka anak itu berbicara sendiri. Jadi permainan tersebut itu bisa mengembangkan suatu bahasa pada anak. Kemudian kalau anak laki-laki itu cenderung ke bermain secara fiksi seperti bermain bola, kemudian berlari-lari. Jadi anak laki-laki itu kadang memiliki sebuah keterlambatan bahasanya. Jadi perkembangan sosial ini sangat berpengaruh. Oleh sebab itu, sebagai orang tua atau guru harus memperhatikan mulai dari sejak dini agar anak bisa terbiasa dalam perkembangan bahasanya. Kemudian yaitu yang ketiga, faktor kondisi sosial ekonomi keluarga. Jadi faktor ini sangat berpengaruh, seperti contoh anak orang kaya atau anak yang serba berkecukupan pasti akan mengalami sebuah perkembangan bahasanya sangat cepat dibandingkan dengan anak yang kurang mampu. Dikatakan begitu karena anak orang kaya itu pasti memiliki suatu kebutuhannya berkecukupan dan kemudian pasti ada uang. Jadi anak orang kaya itu mesti lebih kayak semua berkecukupan, seperti kayak buku membaca, kemudian akan dijelaskan secara bimbel, privat. Jadi segala cara anak orang kaya itu pasti dilakukan demi anaknya bisa berkembang dan
memikirkan suatu biaya, karena kadang anak yang kurang mampu itu pasti akan melakukan suatu proses pembelajaran dengan cara alami seperti belajar di rumah, kemudian bersama orang tuanya gitu. Namun pasti ada keterlambatan karena kurangnya kecukupan kebutuhan. Namun tidak seperti itu saja. Jadi orang tua itu harus berperan penting dalam suatu pembelajaran anaknya. Jadi harus memiliki semangat yang tinggi. Jadi anak itu pasti akan mampu mengejar suatu perkembangan bahasanya dengan suatu dukungan orang tua maupun guru di sekolah. Kemudian yang keempat yaitu faktor kondisi fisik. Jadi faktor kondisi fisik ini seperti contoh anak yang berkebutuhan khusus atau anak yang cacat pasti akan memiliki sebuah keterlambatan dalam perkembangan bahasanya dibandingkan dengan anak yang normal. Namun ada beberapa cara untuk mengembangkan suatu anak dengan metode seperti yang dapat dilakukan, yaitu seperti satu, kematangan dalam berbicara anak. Kemudian yang kedua yaitu kesiapan anak dalam berbicara. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan sebuah contoh kepada anak yang baik, kemudian itu dirinya. Kemudian yaitu yang keempat, memberikan suatu motivasi kepada anak dan memberi semangat. Kemudian yaitu yang kelima, memberikan sebuah peluang untuk anak itu bisa berlatih terus menerus untuk mencapai sebuah keinginannya. Kemudian yaitu yang terakhir, memberikan suatu bimbingan yang penuh dengan tanggung jawab. Jadi anak itu bisa melatih, jadi bisa berlatih terus menerus gitu. Kemudian yaitu faktor yang kelima yaitu faktor kesehatan. Jadi faktor kesehatan ini adalah faktor yang sangat mempengaruhi kepada kesehatan anak, yaitu seperti contoh apabila ada anak yang sering sakit-sakitan sejak kecil, maka anak tersebut akan mengalami sebuah hambatan dalam perkembangan bahasanya. Dengan anak yang sehat pasti akan memiliki sebuah perkembangan yang cukup baik. Jadi orang tua harus memperhatikan secara khusus kepada anaknya dan memberikan suatu perhatian penuh agar anak dapat terjaga dalam pola makannya, pola tidurnya. Jadi anak itu harus memiliki sebuah kesehatan yang baik untuk mengembangkan suatu perkembangan bahasanya. Kemudian yaitu yang terakhir, faktor keluarga. Jadi faktor keluarga ini sangat mempengaruhi terhadap perkembangan bahasa pada anak. Seperti contoh apabila ada orang tua yang kurang perhatian kepada anaknya, maka anak tersebut akan terjerumus dalam keterlambatan bahasanya. Jadi orang tua itu harus berperan penting dalam perkembangan bahasa, seperti harus memberikan kasih sayang penuh terhadap anaknya agar anak dapat berkomunikasi baik dengan orang tua. Jadi komunikasi itu penting untuk mengembangkan suatu perkembangan anak gitu. Jadi orang tua harus lebih aktif dan lebih kasih sayangnya diberikan kepada anak. Baik, terima kasih rekan saya Retno Imelda Putri. Untuk materi selanjutnya, materi 2, yaitu tentang strategi perkembangan bahasa pada anak, akan dijelaskan oleh saya sendiri, Vilda Cantika Artamevia. Anak-anak biasanya dapat melangkah di tahap perkembangan kemampuan berbahasa ini pada usia ke-2,6 tahun dan mungkin bisa lebih cepat atau lambat antara 2-3 tahun. Pada tahap ini, kemampuan berbahasa anak semakin terbentuk, bertambah, meningkat, dan berkembang seiring berjalannya waktu karena banyaknya interaksi antara si kecil dengan keluarga maupun orang-orang sekitar. Menurut Khotijah tahun 2016, pada perkembangan bahasa anak terdapat 4 keterampilan. Pembelajaran keterampilan tersebut diajarkan untuk anak-anak usia dini yang diajarkan secara bersamaan sesuai dengan tahapan-tahapan yang harus ditempuh. Keterampilan menyimak. Keterampilan menyimak merupakan kegiatan mendengarkan secara aktif dan kreatif untuk memperoleh informasi, menangkap isi cerita atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang disampaikan secara lisan. Metode menyimak yang tepat digunakan untuk anak usia dini adalah bermain, seperti berbisik berantai, bercerita pendek, dan tebak-tebakan.
Yang kedua adalah bernyanyi. Bernyanyi seperti berulang-ulang bersama anak dapat mempermudah menghafal kosakata anak. Agar lebih menarik, bisa dengan menggunakan media seperti kaset, CD, MP3, dan video. Yang ketiga adalah bercerita. Hampir setiap menjelang tidur, sebagian besar anak-anak minta dibacakan suatu cerita. Anak-anak juga sering menyimak cerita di televisi maupun di media lainnya yang seakan-akan tidak pernah membuatnya jenuh dan bosan. Yang selanjutnya adalah menjawab pertanyaan. Selepas kegiatan bercerita atau bernyanyi, guru dapat mengajukan beberapa pertanyaan kepada anak mengenai hal-hal yang terkait dengan cerita atau nyanyian yang sudah diajarkan. Yang kedua merupakan keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara ada beberapa metode yang dapat digunakan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah bercerita. Guru bisa meminta anak-anak untuk bercerita kepada teman-temannya, misalnya tentang apa yang dia suka atau apa yang biasa mereka lakukan di rumah. Yang kedua adalah bercakap-cakap. Bercakap-cakap antara guru dengan anak itu dapat dilakukan dengan menggunakan media gambar untuk lebih menarik perhatian dan rasa senang anak. Yang ketiga adalah keterampilan membaca. Ada beberapa metode pengembangan membaca untuk anak usia dini. Di antaranya adalah pendekatan pengalaman bahasa. Guru biasanya menggunakan kata-kata anak sendiri untuk membantunya belajar membaca, yang berupa penjelasan suatu gambar atau suatu cerita pendek yang ada di dalam suatu buku. Keunggulan dalam pendekatan ini adalah anak menggunakan pola bahasa mereka sendiri. Mereka dapat membaca lebih efektif daripada membaca pola bahasa yang ada dalam buku, seperti itu. Yang selanjutnya adalah fonik. Metode ini mengandalkan pembelajaran alfabet yang diberikan terlebih dahulu kepada anak-anak, mempelajari nama-nama huruf dan membunyinya dan bunyinya, serta mempelajari bunyi huruf. Mereka mulai merangkum beberapa huruf tertentu untuk membentuk kata-kata. Yang selanjutnya adalah lihat dan katakan. Menurut Khotijah tahun 2016 dalam Glenn mengajar membaca anak usia dini harus dimulai dengan mengeja, yaitu pengenalan huruf, kemudian pengenalan suku kata, barulah mengenal kata, dan akhirnya kalimat. Sehingga banyak media menarik yang bisa diunduh untuk membuat anak-anak lebih tertarik dan tidak cepat bosan untuk membaca. Yang terakhir adalah keterampilan menulis. Menurut Khotijah tahun 2016 dalam Martini Jamaris Ahmad Santoso bahwa ada 5 perkembangan kemampuan menulis anak, antara lain adalah tahap mencoret, tahap pengulangan secara linear, tahap menulis secara acak, tahap menulis tulisan nama, tahap menulis tulisan pendek. Beberapa tahapan tersebut berkembang secara hierarkis sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Oleh karena itu, cara mengajarkannya harus bertahap dan berkeseimbangan. Baik, itu saja penjelasan materi dari saya. Untuk materi ketiga, yaitu tentang praktik kegiatan mengembangkan kemampuan bahasa untuk anak, akan disampaikan oleh rekan saya, Retno Imelda Putri. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Yang terakhir saya akan menjelaskan praktik kegiatan apa saja yang dapat mengembangkan sebuah perkembangan bahasa pada anak. Jadi kegiatannya itu banyak sekali yang dapat mendukung proses perkembangan bahasa pada anak, yaitu yang pertama bisa dilakukan dengan bermain drama. Jadi drama merupakan suatu karya sastra yang menggambarkan suatu cerita masyarakat yang diiringi dengan gerak. Jadi pada saat memerankan bersama anak, mungkin kita dapat menggunakan suatu pakaian pendukung, kemudian aksesoris, kemudian nyanyian, kemudian dengan tarian. Jadi dengan cara tersebut mungkin anak dapat senang dan tidak bosan pada saat memerankan sebuah drama, dan juga pasti anak dapat berimajinasi, kayak misalkan seperti gini, wah aku menggunakan pakaian seperti raja, jadi aku kayak raja gitu. Jadi anak dapat berimajinasi. Kemudian dalam drama anak itu dapat menerlibatkan bahasanya pada saat sebagai pemeran, dan juga anak dapat membaca dan juga dapat memahami sebuah kegiatan yang telah dilakukannya.
Kemudian yaitu yang kedua, menyanyi bersama anak. Menyanyi merupakan hal yang sangat menyenangkan bagi anak-anak. Menyanyi merupakan melantunkan sebuah suara dengan nada yang beraturan. Musik dan nyanyian ini merupakan pendukung yang paling mudah atau sering dilakukan oleh orang tua atau guru dalam mengembangkan suatu bahasa. Jadi dengan menyanyi ini anak dapat memahami sebuah bunyi dan suara. Kemudian anak dalam bernyanyi ini dapat mengerti apa sih isi dari lagu ini. Jadi anak itu dapat memahami isi dari suatu lagu yang dinyanyikan dan juga dapat mengerti suatu bacaan yang telah dinyanyikan gitu. Kemudian yaitu yang ketiga, membaca bersama anak. Membaca bersama merupakan suatu pendukung yang utama dalam tercapainya proses pembelajaran membaca. Pada saat membaca bersama-sama, anak dapat memahami sebuah huruf dan kosakata yang telah dibacakan bersama-sama oleh guru atau bersama orang tua. Jadi pada saat membaca ini anak-anak dapat memahami sebuah bacaan dan juga anak-anak dapat menceritakan kembali bacaan yang telah dibaca untuk dipahami lebih dalam. Kemudian yaitu yang keempat, permainan menebak suara binatang. Jadi permainan menebak suara binatang ini merupakan permainan yang sangat mudah dan juga menyenangkan sebagai hiburan anak-anak. Jadi permainan tebak-tebakan ini biasanya dilakukan dengan cara memberikan sebuah kertas kepada setiap anak dan kemudian anak tidak boleh membukanya sebelum ada arahan dari guru ataupun orang tua. Kemudian pas nanti ada arahan kemudian dibuka. Pas dibuka, anak tersebut pasti dapat membaca dan juga memahami apa yang telah didapatkannya. Kemudian setelah anak-anak itu mengetahui binatang apa yang didapatkannya, kemudian anak-anak diharuskan menirukan suara binatang yang telah didapatkan. Jadi anak-anak pada saat permainan ini dapat memahami sebuah bacaan atau nama-nama binatang dan juga dapat menirukan sebuah suara binatang. Kemudian yaitu yang kelima, bermain balok. Jadi bermain balok merupakan hal yang sangat menyenangkan bagi anak dan juga dapat mencerdaskan pikiran anak dan juga dapat mengartikan, menjelaskan dan juga mengembangkan kemampuan anak. Anak-anak pada saat bermain balok dapat membentuk suatu bangunan, kemudian pohon, rumah, sekolah, kemudian masih banyak lagi. Jadi pada saat bermain ini anak-anak dapat mengerti sebuah kosakata dan juga dapat memahami sebuah bermacam-macam bentuk. Jadi dapat disimpulkan dari kegiatan apa saja yang dapat mengembangkan perkembangan bahasa. Jadi pada saat orang tua ataupun guru mengajarkan anak dalam perkembangan bahasa, lebih baik seorang orang tua ataupun guru mempraktekkan secara langsung, karena anak yang biasanya praktek secara cuma menjelaskan saja mungkin tidak akan bisa diterima dengan baik. Oleh sebab itu, anak juga perlu dengan praktek secara langsung agar mudah untuk dimengerti. Baik, terima kasih atas penjelasan materi dari rekan saya. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat saya petik dari apa yang telah kelompok kami jelaskan, yaitu perkembangan anak usia dini adalah proses kemajuan perkembangan anak secara menyeluruh, mulai dari segi fisik hingga sampai sosial emosional anak. Salah satu aspek yang sangat penting dalam perkembangan anak usia dini adalah aspek perkembangan bahasa. Peran orang tua dan guru sangat penting dalam mengajarkan bahasa. Cara mengajarkannya juga harus bertahap dan berkeseimbangan, seperti mempraktikkan beberapa kegiatan untuk mengembangkan kemampuan bahasa yang bisa diajarkan pada anak, seperti bermain drama, menyanyi bersama anak, membaca bersama anak, dan permainan menebak suara binatang. Baik, itu saja penjelasan materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Berikutnya akan dilanjutkan diskusi di Telegram dan juga di Zoom. Untuk kesalahan yang telah kami perbuat, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.